Ya teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya rakit PC lagi. PC menggunakan Ryzen 5 5600G bertemakan berwarna hitam RGB. Seperti contoh yang ada di sini, seperti casing gaming pada umumnya RGB. Meskipun yang saya gunakan ini menggunakan Ryzen 5 5600G, performanya tersebut lumayan cukup bagus dengan eGPU Vega 7 di dalam prosesornya. Dan di sini satu paket PC di harga 4.950.000 atau bisa dibulatkan di 5 juta aja lah untuk part yang ada di sini supaya gampang untuk mengejanya. Intinya seperti itu. Dan di sini partnya baru semua, dan apakah ini worth it atau tidak. Dan apalagi untuk upgradable masih bisa lah menggunakan power supply di 550 watt. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini saya menggunakan Ryzen 5 5600G di harga 1,7an lah, tapi itu yang tray ya, bukan yang box. Kalau yang box di harga 1,9an, tapi kalau yang tray di harga 1,7an kecil. Terbilang ini udah murah, dan apalagi untuk menghemat budget, worth it sih menggunakan yang serinya tray. Menggunakan 6 core 12 thread, udah ada eGPU Vega 7. Jadi mana untuk bermain game-game ringan seperti Valorant itu masih lancar banget, bisa tembus di 100an FPS. Kalau misal di game-game yang agak berat menengah, ya mungkin bisa lah di 60 kurang lebihnya, tergantung settingan yang dipakai. Jadi ya masih worth it lah untuk sementara menggunakan Ryzen 5 5600G. Dan selanjutnya saya menggunakan motherboard dari Gigabyte B450MK yang ada di sini di harga 950.000, ya udah lebih dari cukup juga sih. Dia tuh terbilang harga terjangkau ya. Kalau misal opsi lain bisa di A520 maupun di B450. Tapi kalau yang ini saya memakai yang B450, apalagi mereka Gigabyte, garansinya 3 tahun, ini udah terbilang bagus. Dan juga penampakannya di bagian dalam sini maupun. Dan selanjutnya satu menggunakan RAM dari Phenom RX, ada dua ya, 2x8GB 16GB, ada RGB nya di kecepatan 3200 di harga 500.000-an kecil untuk ini. Di bagian sini untuk penampakannya sesuai temanya lah, berwarna hitam RGB. Dari segi tampilannya menggunakan ini ya, yang penting kecepatannya di 3200 MHz supaya lebih bagus performa eGPU. Dan selanjutnya saya menggunakan CPU cooler dari Deepcool AG400 yang RGB. Seperti penampakan yang ada di sini. Kenapa saya memilih ini? Karena saya mencari yang heatsinknya tidak terlalu tinggi supaya bisa masuk di casing yang ada dalam sini. Dan juga pilihan terbaik yaitu sih ini Deepcool AG400 untuk mendinginkan Ryzen 5 5600G, dan juga di harga 270.000 udah cukup banget lah. Dan apakah suhunya dingin atau tidak, lihat aja nanti di akhir video dari segi pengujiannya. Ini ya penampakannya. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD NVMe dari Hikvision E2000. Ini dari kemarin saya memakai ini terus ya, karena emang stoknya baru menipis. Ke depan udah ganti tidak memakai ini lagi. Tapi ini bagus sih, di harga 500an lebih sedikit, kecepatannya tembus di 3000, dan apalagi ada heatsinknya seperti penampakan di bagian dalam sini Hikvision E2000. Untuk mengisi Windows dan juga beberapa game udah lebih dari cukup untuk itu. Yang penting menggunakan SSD yang SATA maupun NVMe lebih bagus. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply dari PC Cooler KF550 seperti ini penampakannya di harga di 470.000, kalau nggak salah harganya di pojok situ ya. Yang dimana untuk mengangkat Ryzen 5 5600G udah lebih dari cukup banget, karena full loadnya kalau nggak salah sih nggak sampai di 100 watt lah, atau lebih tepatnya nanti di akhir video dari segi pengujiannya. Dan juga penampakan power supply-nya di bagian belakang sini nggak kelihatan dari segi dalamnya, karena tipe ini tipe casing aquarium. Jadi ya wajar sih power supply tidak kelihatan, tapi menggunakan 550 watt udah lebih dari cukup juga untuk upgradable ke depannya. Maksimal 3D1660 lah supaya lebih aman. Dan selanjutnya saya menggunakan casing dari Dragflash D275M yang berwarna hitam di harga 330.000-an lah. Untuk ini terbilang terjangkau, tipenya MATX aquarium, dan menggunakan 5 slot PCIe. Terbilang ini bagus, dan juga tampilannya standar pada umumnya di harga terjangkau lah, tipenya aquarium. Untuk reviewnya mungkin nanti ada lah, untuk review lebih lengkap dari segi casing yang ada di sini. Dan yang terakhir satu menambahkan fan ada 5 fan infinity di bagian samping 2, di bagian atas 2, di bagian belakang 1 untuk sirkulasi udara supaya lebih bagus dan juga lebih dingin lah untuk prosesornya. Dan total 5 fan yang ada di sini di harga 180.000, ya udah cukup lah. Kalau misal di bagian bawah sini juga masih bisa ya, tapi itu opsional. 5 udah lebih dari cukup dari segi fan-nya. Kurang lebih seperti itu. Dan semua part yang tadi saya sebutkan, apakah ini worth it atau tidak, di harga 4.950.000 atau dibulatkan di 5 juta lah untuk part yang ada di sini.
Dan bagaimana performanya, lihat aja PC ini dari segi reviewnya. Itu aja, lanjut ke tes gaming dan juga yang lainnya. Yuk. Lanjut yang pertama, dari segi kristal Dismark untuk mengecek kecepatan NVMe Hikvision E2000 yang dimana membacanya mendapatkan di 3391 serta menulisnya di 1075. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website yaitu up-to-nya 3300/2100. Dan kalau kita bandingkan membaca melebihi sedikit tapi menulisnya agak jauh banget. Bisa dibilang ini bagus lah dari segi membacanya di 3000-an meskipun menulisnya cuma di 1000-an, nggak masalah kalau yang itu. Lanjut ke HP monitor menggunakan Deepcool AG400 untuk menginginkan Ryzen 5 5600G yang dimana minimalnya mendapatkan di 41 derajat dan juga maksimalnya di 73 derajat. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop kita ngapa-ngapain, dia untuk paling bawah di 41 derajat, terbilang ini masih dingin, dan apalagi maksimalnya di bawah 80 derajat, saya tes di Geekbench, ini pun juga dingin, cuma di 73 derajat. Lanjut ke gaming, yang pertama GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan normal, dia itu mendapatkan di 77 fps, ini pun juga masih aman. Settingan rata kiri masih mendapatkan di atas 60 fps di gamenya GTA 5. Kalau semisal di game GTA Roleplay juga masih bisa lah, tapi di settingan 720p dan juga rata kiri lah untuk yang itu. Lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia mendapatkan di 62 fps. Terbilang ini juga masih lancar di atas 60 fps di settingan menengah. Dan kalau misalnya pengen lebih FPS-nya, silahkan setting ke low aja, supaya tampilannya dia tuh lebih smooth dari segi pergerakan gamenya. Lanjut ke Assetto Corsa, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 62 fps. Ini pun juga masih aman, settingan rata kiri masih mendapatkan di atas 60 fps, sudah cukup bagus di gamenya Assetto Corsa. Lanjut ke Counter Strike 2, settingan 1080p dan juga settingan low masih mendapatkan di 93 fps. Ini pun juga masih aman, hampir menyentuh di 100 fps. Kalau semisal di settingan normal atau medium, dia itu juga bisa, tapi memang lebih amannya di settingan low aja sih, supaya fps-nya lebih smooth. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan medium mendapatkan di 70 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 60 fps di gamenya Dota 2. Terbilang ini ringan lah, jadi ya wajar ya. Di settingan menengah masih mendapatkan di atas 60 fps. Lanjut ke Genshin Impact, settingan 1080p dan juga settingan low, dia itu mendapatkan di 55 fps. Ini pun juga masih aman, settingan rata kiri hampir mendapatkan di 60 fps. Jadi ya wajar sih, ini agak berat, tapi masih aman-aman aja di gamenya Genshin Impact. Lanjut ke dayanya. Untuk yang ada di sini minimalnya mendapatkan di 42 watt. Terbilang ini irit. Di bawah 50 watt dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diam aja. Terbilang ini bagus. Dan apalagi maksimalnya mendapatkan di 105 watt. Untuk yang ini saya tes di gaming ya. Dan dia mentok paling tinggi di 105 watt masih terbilang ini irit. Jadinya juga aman, apalagi menggunakan eGPU Vega 7 serta power supply yang menggunakan power supply 550 watt udah lebih dari cukup juga, apalagi untuk upgradable ke depannya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Untuk yang ada di sini di harga di bawah 5 juta atau dibuatkan di 5 juta lah, mendapatkan Ryzen 5 5600G dengan eGPU Vega 7 serta tampilan berwarna hitam RGB, terbilang ini bagus. Performanya cukup kencang, mengandalkan eGPU untuk gaming-gaming tipis maupun editing udah cukup. Dan apalagi tampilannya RGB gaming terlihat sangat menarik. Tapi tergantung selera ya, ada yang suka, ada yang tidak. Intinya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part-part yang ada di sini semua, menggunakan Ryzen 5 5600G dan juga eGPU Vega 7.
Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.